Kami ini di sini pengelola RMP Mitra Tani di Petak Batuah. Tentunya kami harapkan juga kehadiran pemerintah untuk bisa mengembangkan operasionalnya RMP Mitra Tani. Ya, tentunya harapan kami di sini adalah yang pertama, pasokan untuk bahan baku. Bahan baku juga tidak menutup kemungkinan sebetulnya harusnya dari kita di sini yang punya wilayah pesawahan yang begitu luas. Tinggal bagaimana pesawahan itu bisa tergarap dengan baik dan menghasilkan juga padi yang banyak untuk memaksimalkan operasi kami di sini. Sebetulnya seperti itu, Pak. Saat ini kami berada di Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, yang merupakan salah satu calon lahan pengembangan pertanian sebagai lahan pangan nasional yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Kami dengan tim melakukan inventarisasi awal untuk kegiatan tersebut. Luas baku lahan sawah Kalimantan Tengah itu ada 136.000 lebih dan 48% ada di Kabupaten Kapuas ini. Dan rencana pengembangan tersebut di lahan XPLT. Kita barusan juga meninjau lokasi Blok A di Dadahub, A2, A1 sampai dengan A4 tadi sudah kita saksikan, dan ini salah satu di Kecamatan Dadahub. Ya, kita saksikan tadi di lokasi A2 ada terbangun RMP modern dengan kapasitas 3 ton per jamnya, namun pasokan bahan bakunya masih kurang. Nah, ini terkendala karena produksi di lahan sekitar bangunan tersebut itu ada permasalahan di saluran irigasinya. Jadi kami bermohon koordinasi antar kementerian lembaga dan kita di daerah antar dinas terkait dengan irigasi tersebut, karena permasalahan utama di sana. Karena petani tidak bisa menanam, sering terjadi luapan-luapan banjir. Jadi perlu perbaikan tata air mikro di pertanian di sana. Dan di sana transnya ribuan, ada 1.200 lebih warga trans yang masih tetap tinggal di sana. Harapannya bisa mengolah lahan kembali, dan tadi warga kami tanya bahwa mereka siap untuk masuk ke pertanian lagi apabila didukung oleh sarana prasarana pertanian yang memadai. Tadi kita baru saja berkunjung melihat kondisi wilayah yang direncanakan untuk menjadi lokasi pengembangan pangan, ya, utama pangan khususnya padi di Kalimantan Tengah. Ini tadi kita kunjungi wilayah Dadahub, ya, di Blok A yang nantinya akan masuk bagian dari pengembangan. Kita sudah melihat bahwa memang kendala utama ada persoalannya ada pada pengaturan pengairan. Namun demikian kita berharap bahwa nantinya akan ada tata kelola air yang baik, yang memadai. Nah, dari segi aspek inovasi, jadi kita dari Badan Litbang Pertanian sudah bersama BPTP Kalimantan Tengah sudah menyiapkan beberapa inovasi teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas. Nah, saat ini memang yang umum digunakan petani masih banyak dari varietas-varietas lokal, karena sementara itu yang cocok, karena sistem pengolahan airnya ini belum terjaga dengan baik. Air-air yang masam mungkin masih masuk air rawa. Namun demikian ketika itu bisa dikendalikan, tentu kita akan memulai dengan mendukung dengan inovasi terkait dengan peningkatan produktivitas. Sebenarnya tidak terlalu susah, ya, inovasinya. Namun demikian harus didukung dengan tata kelola air yang memadai. Jadi dalam hal ini kami sudah melihat bahwa area-area yang khususnya yang di Dadahub yang sudah existing padi ini adalah area yang kita pastikan sudah berada di
luar kawasan hutan. Adapun tanaman-tanaman yang di belakang saya ini adalah tanaman-tanaman masyarakat, yang artinya ini sebetulnya masih sudah berada di APL, tetapi dia ada yang nanam karet, ada nanam matua dan sebagainya. Ini tidak jadi masalah, tetapi yang penting adalah status kawasan itu clean and clear. Jadi dari khususnya yang di Kecamatan Dadahub itu mempunyai lahan baku kurang lebih 11.000 dan existing sawahnya itu sudah sekitar 2.800 dan potensial sekitar 7.200-an, sehingga saya berharap sekali program ini bisa jalan dengan baik, dan saya selaku Kepala Dinas Kehutanan tentu akan membackup apabila dibutuhkan kawasan yang masih potensial untuk pertanian dan berada di dekat dengan Blok A ini. Tentu kami akan memproses lebih cepat agar kebutuhan pangan nasional khususnya yang berada di Kalimantan Tengah itu bisa tercukupi, bahkan surplus, sehingga ke depan Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sawah kita, tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern. Hari ini kita menuju ke lokasi eks-cetak sawah Mulyasari dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Nah, ini segera kita garap, mudah-mudahan berhasil. Indonesia tetap jaya. Mantap. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah. Jadi kita wajib bersyukur dan berbangga karena Bapak Presiden menjatuhkan pilihannya untuk pengembangan lahan pangan nasional itu di Kalimantan Tengah. Dan kita juga Pak Presiden tidak begitu saja menetapkan itu, pasti tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah beliau punyain ya, karena banyak provinsi lain yang menawarkan, tapi Pak Presiden tetap kokoh di Kalteng, dan Kalteng itu ada di XPLG Kapuas dan Pulang Pisau. Nah, saat ini kita berada di tengah-tengah sawah, hamparan kurang lebih 430 hektar nih. Di sini di Desa Pangkuh 3, Kecamatan Pandegbatu. Ini sudah indeks pertanamannya 2 kali. Nah, ke depan akan kita tingkatkan menjadi 3 kali dalam setahun pertanamannya. Jadi otomatis
produksinya naik. Dari sisi lahan kita optimalkan yang sudah lahan ekses dulu. Tapi ke depan juga ada pengembangan lahan-lahan yang bisa ditanami pangan, khususnya padi, itu dengan cetak sawah ataupun yang lainnya. Untuk sementara kita fokus di lahan-lahan ekses dengan program intensifikasi, ekstensifikasi dan mekanisasi untuk mengelola pertanian ini secara modern. Kalau tipe B, air akan masuk menggenangi sawah dalam posisi khusus pasang rumah besar. Tipe C, air akan meresap dalam kondisi kurang dari 1 meter. Artinya yang tipe C itu hanya bisa tanami palawija hijau. Jadi ini air itu pengaruh pasang surut dan ada hujan. Makanya kita di sini ada namanya istilahnya pengaturan tata air di rawa itu ada pintu air. Jadi pas saat kita perlukan nanti air masuk kita pasang pintu. Makanya pintu kita rawa tidak seperti pintu irigasi teknis. Rawa itu sini sumber balok, kita hanya mempertahankan ketinggian. Itu kita perlu, kita tahan ya, air pasang biarkan biarkan keluar kita pasang semua. Pada saatnya pengirian kita lepas semua. Itu ada masanya. Makanya ada musim tanam, misalnya menjelang tanam mungkin pembersihan, terus pengeringan. Setelah tanam sekian bulan atau sekian minggu harus digenangi dengan air, kondisi air dengan disesuaikan dengan kiri kanan. Karena ini walaupun kelihatannya rata itu masih ada selisih 30 cm, 40 cm antar lahan satu dan lahan lainnya. Jadi di Panggung 2 ini sebenarnya dulu tuh semua panggung itu lumbung padi. Hanya dulu mungkin kita bagi yang sudah tahu ya, tahun 91 itu tahun 91 ada kejadian kebakaran besar di seluruh panggung. Di sini dulu padi sampai dulu padi itu sampai panen itu orang nggak mau ambil karena masing-masing punya. Seiring itu karena ada mungkin 2 tahun begitu gagal panen kita maklum petani kita karena urusan perut ada banyak tahun. Seiring terus kita usulkan lagi ada apa namanya itu penggalian. Nah, ketika digali di dalam kan itu resikonya pirit naik otomatis. Nah, dengan pirit naik itu otomatis mengganggu lagi tanaman padi kita. Akhirnya dengan hasil tanah kebakaran yang tadi saya bilang humus itu terbakar, ya humus sudah terbakar jadi kristal. Kalau kristal itu nggak akan bisa perlu waktu lama, maka model dibiarkan bero ya. Bero itu artinya itu apa tuh tanaman yang liar itu dibiarkan supaya unsur itu bisa ngumpul lagi, amonia bisa muncul lagi, bisa ditanami. Nah kayaknya dengan seiring waktu juga pendangkalan yang terjadi di primer, walaupun kita ini selama ini terus seperti ini Pak, ini baru digali nih, baru digali ya. Iya. Tapi yang kita perhatikan nanti kalau kita gali, kita harus lihat elevasi dasar saluran primer. Nanti kalau kita gali dalam sini primer dangkal kan kita masih cuma, dan tapi tidak mengurangi fungsi output, tetap kita laksanakan. Nanti ke depan, nanti kita dengan Pak Kabid, kami akan dengan Pak Kadiswa akan bekerja sama dengan balai, kebetulan ini wilayahnya wilayah sungai, kewenangan air. Jadi ke depan kita dari SDA yang dipimpin oleh Pak Mardhani sebagai kepala bidang tetap eksis akan melaksanakan dukung program pertanian karena kita PU saluran pertanian bagian tanam itu sering jalan ya suami istri. Jadi kita akan saling mendukung, kita wujudkan ketahanan dalam rangka menunjang ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden kita Pak Jokowi. Betul. Ke depan kita akan berbasis, kita perhatikan dengan catatan kita prioritas. Jadi nanti kalau ada kata-kata kenapa orang PU ini selalu dibiarkan, bukan dibiarkan karena kita keterbatasan dana, maka kita prioritaskan mana yang eksis duluan, bank petaninya itu aktif kita dulukan. Jadi laporan kita kira-kira dari kita. Saya nggarap di sini sekitar 7 tahun. Sekarang tanam apa? Padi di sana. Padi. Kendalanya apa Pak? Kendalanya di sini yang jelas kalau musim seperti yang kedua ini tikus. Oh tikus. Ya, dan ulat Pak. Pupuk sudah disediakan sama pemerintah, sudah dilengkapi. Sudah dilengkapi bibit. Ya, bibit lain dan sebagainya. Masalah air di sini yang jelas tidak bisa diatur air. Jadi kita ini diatur oleh alam. Itu karena kan tak ada batok. Ini memang tanah perbatasan antara Talio Hulu dengan Mulyasari, sehingga tanah itu dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan ditanami padi. Alhamdulillah beberapa tahun ini sangat berhasil dan bisa
menghasilkan cukup lumayan, terutama bagi petaninya. Nah di situ setelah itu mereka memang belum satu pun selembar pun mempunyai SKT maupun SP untuk di Desa Mulyasari ini yang di tanah, terutama di tanah penghijauan ini. Kita ini berada di tepatnya di bloknya Desa Mulyasari di Kabupaten Pulang Pisau. Kita melihat hamparan cetak sawah yang belum optimal karena memang ada beberapa yang perlu dibenahi, khususnya di saluran irigasi yang mungkin daerah sana yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit. Di situ ada semacam tabat yang menghambat aliran air ke saluran primer, sehingga kondisi yang bisa kita lihat kanan kiri, pirit tidak bisa keluar kembali kepada area, sehingga ketika ini ditanami padi oleh kelompok tani Pak Kirno Sinarjaya, ini kalau nanam padi sore ditanam bisa pagi mati karena banyakkan pirit, karena tidak bisa mengalir ke saluran air khususnya primer karena di sana ada bendungan tadi. Jadi untuk itu kami berharap sekali memang nanti ke depan program yang akan dicanangkan Bapak Presiden khususnya di daerah Kabupaten Pulang Pisau dan berada di Mulyasari menjadi salah satu objek yang akan kita garap, itu bisa pembenahan sarana dan prasarana hulu, sehingga penanaman padi diharapkan betul-betul menghasilkan yang maksimal. Kalau dilihat dari status kawasan ini sudah HPL, jadi sudah clear and clean, jadi sangat welcome sekali. Dan ini di sini juga banyak kelompok tani yang mengerjakan di Desa Mulyasari ini, ada beberapa kelompok tani, sehingga secara SDM tenaga kerja saya kira kita anggap cukup. Cuma memang nanti didatangkan tenaga-tenaga terampil sebagai penyuluh dan apa memang diperlukan, sehingga saya berharap sekali program ini akan berjalan dengan baik. Memang mungkin perlu koordinasi, sudah mungkin memang perlu intensif itu. Jadi pada areal ini kebetulan masuk blok C tetapi dekat blok D dan APL satu hamparan. Saya kira nanti dari pihak pertanian, Balitbang dan juga kita akan intensif sekali memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait yang ada di mungkin nanti dari pusat, dari Pak Bupati dan sebagainya. Ini sebetulnya memang harus bareng-bareng dan harus saling terbuka, sehingga inti dari permasalahan yang ada di lahan ini segera bisa diatasi, dan tentu untuk kepentingan bersama khususnya di daerah ini sendiri, dan ke depan memang menjadi cadangan pangan nasional. Yaitu saya kira wajar nanti setelah ini tentu kelompok-kelompok tani ini akan kita panggil, kita ajak diskusi statusnya lahan ini milik siapa atau bagaimana pengaturannya, kerjasamanya dan sebagainya. Saya pastikan dan saya yakin program pemerintah adalah goalnya itu untuk kesejahteraan masyarakat khususnya sekitar itu pasti. Masalah nanti kerjasama bentuknya apa pasti akan saling menguntungkan. Yang penting adalah kita sama-sama dulu, kita berjuang, proyek ini pasti berjalan. Nah, dengan pasti berjalan itu saya yakin teman-teman yang ada di sini khususnya juga dari lokal, dari Tran, semua ikut bareng-bareng mengerjakan saja, otomatis kehidupannya akan meningkat. Tentu juga fasilitas yang ada di daerah ini juga akan lebih baik. Kita lihat, kita masuk ini kan tidak bisa pakai mobil, kita harus pakai motor dan sebagainya, sehingga ke depan kalau ini sudah menjadi betul-betul diumumkan salah satu daerah pangan penyangga
nasional ini pasti fasilitas ini akan diperbaiki. Adanya kunjungan ini, petani di Desa Mulyasari lebih dapat diperhatikan seperti di daerah seberang kan, contohnya di daerah Belanti Siam dan Kedabung itu perhatiannya akan lebih dari Desa Mulyasari. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini dari dinas-dinas ini yang datang bisa memperhatikan dan nantinya bisa menjadi lebih maju Desa Mulyasari. Kemungkinan ragu-ragunya itu karena benar atau tidaknya, karena sering ada investor dari dinas pun turun katanya mau membuka lahan di Desa Mulyasari, akan dibuka untuk pertambahan perluasan lahan. Ternyata setelah datangi terus nggak ada kelanjutannya. Kemungkinan di situ aja. Ya. Sebagian ada yang belum, karena mulai dari Tran itu ada sekitar 60 sertifikat yang nggak keluar. Oh, yang programan itu Pak. Zaman Tran, waktu Zaman Tran. Tran. Iya. Saya masih kecil. Ya. Tapi sampai sekarang belum keluar. Kelanjutannya Pak? Kelanjutannya pernah kami tanyakan juga ke BPN. Jadi kata BPN sudah dikeluarkan waktu di Kapuas dulu, tapi ternyata di transmigrasi pun kami telusuri tidak ada. Jadi sampai sekarang belum ada. Terus biasa yang terjadi permasalahan di khususnya petani di sini apa? Keterlambatan pupuk, Pak. Keterlambatan pupuk. Jadi yang sekarang ini pun pupuk agak sampai waktunya pupuk belum ada. Sampai sekarang belum datang juga. Jadi ada ya sebagian petani yang membeli pupuk non subsidi. Harganya berkisar 300 lebih rasanya. Satu Desa Mulyasari jumlah penduduknya sekitar 1.500 kurang lebih. 60% petani. Ada pekebun, ada juga yang merantau. Jadi dengan adanya kunjungan ini mudah-mudahan nanti yang merantau-merantau setelah dibukanya lahan bisa bercocok tanam di desa dan bisa sama-sama memajukan desa.
Masa depan pertanian di Kapuas dan Pulang Pisau di tangan 3 instansi Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah akan bisa berhasil mewujudkan 2 kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau menjadi lokasi pertanian penyangga pangan nasional. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian, hal ini sangat tergantung kolaborasi yang harmonis dari 3 dinas, yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Dinas PUPR, serta dukungan para bupati dan petani di 2 kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Dinas Kehutanan dan KPH dari 2 kabupaten akan mempersiapkan status lahan pertanian berupa persawahan dan kebun rakyat yang bisa mendorong para petani tenang bertani dan tidak ada keraguan atau bimbang dalam menggarap lahan. Hal ini juga diharapkan tidak ada lagi lahan yang terlantar. Dan luas lahan pertanian di Kabupaten Kapuas seluas kurang lebih 137 hektar, serta di Kabupaten Pulang Pisau seluas 332.750 hektar. Total keseluruhan 461.750 hektar. Dinas Pertanian dan didukung dengan lembaga penelitiannya akan mengajak para petani menggarap lahan dengan sistem pengolahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan dengan konsep petani modern dan didukung peralatan penyedia bibit dan pupuk serta obat-obatan tepat waktu serta sesuai dengan kondisi lahan. Hal ini diharapkan dalam 1 tahun bisa 3 kali panen serta per hektarnya bisa mencapai 6 ton ke atas. Dan diikuti hasil pertanian hortikultura lainnya. Dengan demikian, Kalimantan Tengah akan surplus dan bisa menjadi penyangga pangan nasional. Di samping padi, diharapkan juga bisa menghasilkan jagung, kedelai, serta petani bisa berkebun buah dan sayur serta berbudidaya ikan air tawar dan unggas. Dengan demikian, kesejahteraan petani bisa terus meningkat. Dinas PUPR bukan lagi melakukan perencanaan tetapi melakukan action. Tata kelola air dimulai dengan pembenahan irigasi sekunder dan sekuler, serta infrastruktur jalan persawahan karena ketiga hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Akan tetapi, bisa menjaga dan memelihara peralatan pertanian dan saluran irigasi serta jalan-jalan persawahan.